Saudara-saudara, kita sudah lihat sekarang awal dari kebangkitan kita. Kita berada di jalan yang benar. Ya, ekonomi kita adalah ekonomi pendiri bangsa kita. Ekonomi kita adalah ekonomi Undang-Undang Dasar 45. Kita berada di jalan yang benar dan kita akan mencapai keberhasilan dan kita akan bikin kejutan dan kita akan mengecewakan semua orang yang ingin Indonesia tetap miskin. Guys, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait ancaman perang dari Malaysia. Dalam salah satu pernyataannya teman-teman di SPPG Polri Palmerah Jakarta Barat pada tanggal 13 Februari 2026, Pak Prabowo mention sebuah kekuatan yang ingin mengganggu Indonesia. Bahkan Pak Prabowo pun mengatakan kami bangsa Indonesia tidak bodoh seperti kemarin-kemarin. Nah, ini kan semakin memperkuat dugaan kita bahwa Pak Prabowo sebenarnya sudah sangat geram dengan tingkah pola oknum-oknum pejabat Malaysia. Gimana tidak marah, teman-teman? Ini Indonesia diancam akan diperangi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia, walaupun itu adalah oknum atau oposisi dari pemerintahan yang sah yang saat ini dipegang oleh PM Anwar Ibrahim. Tapi ya Pak Prabowo juga melihat hal ini sebagai ancaman serius yang harus ditindaklanjuti. Nah, Pak Prabowo pun teman-teman dalam pernyataannya di sini menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu dan merusak citra Indonesia karena khawatir terhadap kebangkitan serta kekuatan bangsa. Nah, ini siapa ya kira-kira negara bangsa lain yang tidak mau Indonesia maju? Yang paling dekat ya kita lihat yang saat ini sedang panas-panasnya ya Malaysia, ada juga Singapura atau mungkin negara-negara lain. Nah, tanpa panjang lebar, teman-teman, mending kita simak saja langsung pernyataan lengkap dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Saudara-saudara, kita sudah lihat sekarang awal dari kebangkitan kita. Kita berada di jalan yang benar. Ya, ekonomi kita adalah ekonomi pendiri kita. Ekonomi kita adalah ekonomi Undang-Undang Dasar 45. Kita berada di jalan yang benar dan kita akan mencapai keberhasilan dan kita akan bikin kejutan dan kita akan mengecewakan semua orang yang ingin Indonesia tetap miskin. Saya tidak pernah mau ajak saudara untuk benci orang asing, tidak, atau takut atau curiga. Kita harus belajar dari kekuatan asing, tapi kita jangan lugu, jangan naif. Tidak ada bangsa lain yang senang atau yang suka kalau kita maju. Ya, saudara-saudara sekalian, inisiatif prestasi kepolisian membangun gudang bagian daripada ekosistem ketahanan pangan. Dengan gudang kita bisa amankan kita punya hasil produksi. Di saat yang kita butuh, cadangan ada di tempat yang aman. Jadi gudang strategis. Sekali lagi, terima kasih atas peran saudara-saudara. TNI, Polri terjun. Memang ada yang kritik di media-media asing. Ini Presiden Prabowo menggunakan tentara dan polisi untuk meningkatkan produksi pangan. Menurut mereka ini nggak sesuai dengan faham faham pasar bebas mereka itu. Ya. Emangnya ada pasar bebas, ya kan? Ya kan? Dikritik. Ya memang ini tentara rakyat, ini polisi rakyat, saudara-saudara. Penderitaan rakyat adalah penderitaan tentara.
penderitaan rakyat adalah penderitaan polisi. Karena tentara dan polisi awaknya, anggotanya adalah anak-anak rakyat. Iya kan? Kalau orang kaya mana mau masuk tentara? Mana mau jadi polisi? Benar nggak? Suruh aja dia berdiri, nggak usah lama-lama, berdiri 1 jam aja di panas matahari sana, ya? Hah? Apa itu? Karbon monoksida. Mungkin kalau polisi-polisi dicek paru-parunya udah hitam semua itu. Benar nggak? Sebetulnya gue kasihan juga sama lo, ini polisi-polisi ini. Coba dicek. Saya nggak berani nanya Menteri Kesehatan persentase polisi yang masalah paru-paru gitu. Tapi mereka tidak mengeluh. Saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar lagi. Ini ada keberhasilan ini, keberhasilan sudahlah. Terima kasih. Kita sudah buktikan kepada bangsa, rakyat dan dunia, kita sudah mencapai swasembada beras, sebentar lagi swasembada jagung, sebentar lagi yang lain-lain. Kita benar-benar akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Saudara-saudara sekalian. Kuat, tapi tidak boleh jadi negara yang sombong. Kita akan hormati semua negara. Sekali lagi, kita diganggu, kita tahu kita diganggu. Jangan kita kira kita nggak tahu. Benar nggak? Iya kan? We are not stupid. Ini gue bicara sama mereka-mereka itu. Please, dear friends, Indonesians are not stupid. We know what's happening. Ya, kita tahu. Kita tahu siapa yang biayai gerakan-gerakan menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Karena mereka takut kita kuat, mereka takut kita sejahtera. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan baik. Hanya itu yang kita inginkan. Dan kita akan buktikan. Ekonomi kita akan bangkit. Mereka nggak tahu ini ada ahli-ahli ekonomi nggak jelas dari mana itu, ya. Selalu nurunkan moral. Saya mau tanya, kamu tuh warga negara mana? Kita kalau main bola, tim kita main, ayo, kita supporter ya. Mereka enggak. Mereka selalu jelek-jelekin prestasi kita sendiri. Konsumsi rumah tangga tertinggi. Enggak ada yang komentar baik. Penerimaan pajak bulan ini, konon kabarnya naik. Tertinggi selama berapa tahun. Tapi kita tidak ada masalah. Kita bekerja dan kita buktikan kepada rakyat, saudara-saudara sekalian. Kita diambang kebangkitan. BUMN yang selama sekian tahun ya tidak pernah untung, dalam 1 tahun pemerintahan kita hasil BUMN naik 4 kali lipat. Dari 89 triliun tahun 2024 naik 4 kali. Dan ini akan naik terus, saudara-saudara. Hanya dengan manajemen yang baik, hanya dengan kepemimpinan yang baik, hanya dengan semangat tidak mau mencuri dari rakyat dan bangsa Indonesia. Dan saya ingatkan siapapun di lembaga manapun, terutama yang mengelola kekayaan rakyat, saudara-saudara,
jagalah kehormatan, jagalah kepentingan dan keselamatan rakyat Indonesia. Kalau kau meneruskan praktek-praktek yang merugikan bangsa dan rakyat, pemerintah akan menggunakan segala kekuatan yang ada pada pemerintah tanpa pandang bulu. Sekali lagi, selamat. Terima kasih pimpinan Polri. Terima kasih atas prestasimu, pengabdianmu. Teruskan ini. Semakin saudara dekat sama rakyat, semakin rakyat cinta sama saudara, semakin negara kita aman, tertib, dan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat. Ya teman-teman, sudah kita simak barusan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana nih Pak Prabowo mention secara langsung sangat terbuka teman-teman pihak-pihak yang ingin mengganggu Indonesia atau tidak terima kalau Indonesia ini menjadi negara maju, apalagi jadi negara adidaya. Kita lihat kekuatan militer Indonesia saat ini berada di nomor 4 dunia teman-teman. Dengan kekuatan armada laut yang paling menonjol, kedatangan Giuseppe Garibaldi atau nanti akan lebih dikenal dengan KRI Gajah Mada tentu membuat peta perpolitikan di Asia Tenggara berubah total. Indonesia yang diremehkan selama puluhan tahun, kini tiba-tiba menjelma menjadi raksasa militer dengan kekuatan kapal induk. Nah, kita tentu berharap Ambalat bisa segera diselesaikan. Kalau mereka tidak mau berunding, maka kita siap meladeni. Kalau misalnya Nunukan memang tidak mau masuk ke Malaysia, maka Pak Prabowo berkewajiban melindungi rakyat Indonesia dimanapun ya teman-teman. Sejengkal tanah pun, tanah Indonesia tidak boleh diambil alih oleh bangsa lain, walaupun itu masih serumpun. Nah, gimana menurut kalian teman-teman setelah nonton pernyataan dari Pak Prabowo, punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.